Shalom teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya ingin membawakan sebuah perenungan bagi kita sekalian mengenai ulang tahun, dan saya mengangkat tema atau topik yaitu Birthday is a gift from God, atau ulang tahun adalah hadiah atau pemberian dari Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ulang tahun merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Dan ulang tahun juga kerap kali dijadikan sebagai ajang introspeksi diri mengenai apa yang kita alami atau apa yang telah kita hadapi beberapa tahun ke belakang. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa ulang tahun merupakan pemberian yang berharga dari Tuhan? Saudara-saudaraku, walaupun umur hanyalah angka, akan tetapi, Mazmur pasal 39 ayat 5 hingga yang ke-6 mengatakan bahwa sebenarnya umur kita itu telah ditentukan oleh Allah sendiri, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa merubah ketetapan ini. Itu juga berarti bahwa kita sebagai manusia tidak bisa meninggal lebih cepat atau hidup lebih lama dari waktu yang telah Tuhan tentukan. Saudara-saudaraku, kita sebenarnya patut bersukacita atas pertambahan usia, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa setiap bertambahnya satu usia atau satu angka pada umur kita, itu juga berarti berkurangnya satu angka dari masa hidup kita, sehingga sebagai orang yang percaya, kita diperkenankan untuk hidup sebaik mungkin di sisa waktu yang kita miliki atau sisa-sisa waktu yang kita miliki. Lantas, apa yang harus kita lakukan atau harus kita perbuat dalam menjalani sisa waktu yang kita miliki ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki banyak sekali hal yang patut kita syukuri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kita kerap kali lupa untuk mengucap syukur. Jangankan dalam keadaan susah dan berbeban berat, dalam keadaan normal atau dalam keadaan bersukacita saja kita sangat merasakan sulit untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebenarnya mengucap syukur adalah hal yang penting dilakukan, karena segala sesuatu yang kita miliki seperti nafas, usia, berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita ini adalah pemberian Tuhan, dan semata-mata itu hanya oleh karena kasih-Nya. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Alkitab sendiri mencatat ada 3 penyebutan atau 3 istilah yang digunakan untuk mendefinisikan waktu. Yang pertama adalah aion. Aion ini sendiri dipakai untuk menunjukkan waktu yang kekal tanpa batas. Biasanya digunakan ketika berbicara mengenai penciptaan maupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan waktu yang kedua, definisi waktu yang kedua adalah kronos. Kronos itu sendiri merupakan waktu yang bisa dihitung atau waktu yang terus berjalan seperti menit, detik, jam, bulan, tahun, maupun abad dan lain sebagainya seperti itu. Dan waktu yang ketiga adalah kairos. Kairos sendiri merupakan waktu yang diberikan Tuhan, yang mana di dalamnya terdapat kesempatan yang harus secara bijak kita gunakan atau secara bijak kita lakukan. Hal itu dikarenakan kairos merupakan suatu waktu yang tidak akan pernah bisa terulang kembali. Dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya. Begitu pula dengan kita saat ini. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, kita harus mengerjakan hal-hal yang baik, karena itulah yang akan menjadi kenangan dan yang kita tinggalkan kepada dunia pada saat kita meninggal kelak. Dan hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertambahan usia juga mengingatkan kita sekalian untuk terus melakukan perintah-perintah Tuhan dan semakin dekat atau mendekatkan diri kepadanya. Kita sering berjalan menurut keinginan kita sendiri, sehingga kita seringkali tersesat. Namun, dengan melakukan perintah Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan katakan,
itu akan membawa kita kepada jalan yang benar. Dapat kita lihat pada Ulangan pasal 5 ayat 33 bahwa Tuhan menjanjikan hal baik untuk ketaatan kita dengan perjanjian atau ketaatan perjanjian seperti perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa hal baik di sini bukan berarti kita hidup tanpa masalah, melainkan kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam momen pertambahan usia ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk senantiasa bersyukur. Mari mempergunakan waktu dengan baik dan mari melakukan perintah-perintah Tuhan, karena pertambahan usia yang boleh kita rasakan pada hari ini merupakan pemberian dari Tuhan sendiri. Sebagai penutup, saya mengutip kalimat dari Brad Paisley, yaitu besok adalah lembaran kosong pertama dari 360 halaman buku, maka tuliskanlah satu yang terbaik. Selamat ulang tahun, selamat bertambah usia, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.